Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu ujian kinerja dan seluruh jajaran LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Mistiati dengan NIM 241041810114, merupakan mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dari UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar secara langsung pada kelas 2 SD Negeri 108 Oku dengan topik Aku Senang Bisa Berakhlak Terpuji. Dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, siap belajar hari ini? Ya, seperti biasa sebelum belajar kita harus membaca doa. Ya. Siapa hari ini yang mimpin doanya? Ayo angkat tangan. Siapa? Oh ya, silakan Dindi maju. Yang lain ikuti ya. Marilah kawan-kawan, kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Acang, Agung, ya. Arah. Baiklah, hari ini belajar apa kita anak-anak? Ya, pendidikan agama Islam ya. Kebetulan anak-anak topik kita hari ini yaitu Aku senang bisa berakhlak terpuji. Apa tadi? Coba ulang. Aku senang terpuji. Iya, bagus ya. Pernah dengar kata terpuji? Siapa yang bisa menjelaskan apa arti terpuji? Angkat tangan. Oh ya, Nathan. Nanti dulu ya. Ya, coba. Sikap terpuji adalah sikap yang baik. Iya, betul. Tepuk tangan semua. Nah, jadi Naya, sikap terpuji adalah sikap yang baik. Berarti sikap yang kalian lakukan yang baik-baik dalam kehidupan sehari-hari itu adalah disebut dengan sikap terpuji ya. Kebetulan hari ini anak-anak ada 3 macam sikap terpuji yang akan kita pelajari ya. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga santun. Masih ingat apa yang gue sebutkan tadi? Ingat, coba sebutkan apa tadi? 1, jujur. 2, 3, iya, bagus ya.
Sekarang ya, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin membacakan tujuan kita belajar hari ini ya. Jadi ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah sederhana terkait sikap jujur, tidak amanah, dan tidak santun. Yang kedua, siswa mampu menyusun solusi berdasarkan nilai-nilai akhlak terpuji. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan santun dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa itu arti jujur? Siapa yang bisa angkat tangannya? Oh, siapa? Zara ya? Coba Zara jawab, apa arti jujur? Iya, tepuk tangan semua ya. Baiklah anak-anak, mau nonton video? Ya. Kalau kalian mau nonton video, ini ada video pendek nak ya, menceritakan tentang akhlak terpuji, jujur, amanah, dan santun nak ya. Nah jadi kalian perhatikan ya, jangan berbicara. Nanti selesai nonton Ibu kasih tugas ya. Perhatikan ke depan anak-anak ya. Nah, nonton nak. Nah, sudah selesai kita nonton video anak-anak. Jadi di video tadi menceritakan tentang akhlak terpuji, jujur, santun, dan amanah ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak, seperti kata Ibu tadi, kalian akan Ibu beri tugas menemukan masalah yang ada di dalam cerita tadi ya. Kalian temukan masalah, setelah temu masalah, kalian juga cari solusi dari masalah itu ya, atau jalan keluar dari masalah itu ya. Sudah siap? Siap ya, boleh berdiskusi nak ya, boleh berdiskusi. Sekarang Ibu panggil dulu Dindi, Zahra, Agung ya, maju ke depan, milih kelompok nak ya. Nah Ibu buat kelompok karena mau diskusi kita, jadi milih kelompok. Zahra siapa? Ya, sebut. Ya. Kemudian Dindi. Ya. Agung. Tommy, Reza, Rachel, Elsa. Ya. Setelah bagi kelompok ya, nanti kalian sudah semua? Sudah ya. Jadi nak ya, kalian mulai sekarang diskusi ya. Baiklah anak-anak, selesai kita menonton video, bagi kelompok selesai, lembarnya sudah Ibu bagikan nak ya. Sekarang
kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kelompok jujur ya. Siapa yang mewakili? Dindi ya, silakan maju Dindi. Kami dari kelompok jujur dalam cerita tadi. Dalam cerita tadi, ketika kita menemukan sesuatu, kita harus mencari atau siapa pemiliknya. Jika kita langsung mengambilnya, maka orang yang kehilangan barang akan merasa sedih. Ketika kita sudah atau pemiliknya, kita membalikan barang tersebut. Ya, tepuk tangan semua. Ya, bagus ya. Jadi kata Dindi tadi nak, ketika kita menemukan barang ya, kita harus tahu dulu siapa pemiliknya. Jangan langsung diambil ya. Nanti orang tersebut akan merasa sedih ya. Ketika kita sudah menemukan siapa pemiliknya, baru kita kembalikan barang tersebut. Selanjutnya kelompok amanah, siapa yang akan mewakilinya? Ya, silakan Zara. Ya, silakan. Kami dari kelompok amanah akan menyampaikan hasil diskusi. Ketika kita meminjam barang kepada teman dan mengembalikannya dalam keadaan rusak, maka teman kita tidak akan mempercayainya kita jadi sebagai barang tersebut. Kita juga menjaga dengan baik, dikembalikan dengan keadaan baik. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya. Jadi kalau kita meminjam barang ya, kita harus kembalikan dalam keadaan baik. Bagaimana agar dia selalu dalam keadaan baik? Barang tersebut kita apakan? Ya, bagus. Ada yang mau menanggapinya? Kelompok mana? Menanggapinya? Oh ya, Nathan. Ya. Siapa? Nathan. Jika kita amanah, maka akan disenangi orang lain. Ya, bagus anak-anak. Tepuk tangannya. Ya, jadi kalau kita amanah, maka kita akan disenangi oleh orang lain. Terakhir, kelompok santun. Siapa yang akan mewakilinya? Ya, bagus. Agung ya. Ya. Ketika kita berbicara kasar, maka akan menyakiti hatinya. Jadi, ketika kita berbicara dengan sopan. Ya, jadi nak ya, kita harus berbicara dengan sopan. Kalau kita berbicara kasar, orang akan sakit hati ya. Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, siapa ini? Elisa, silakan Elisa. Ya, kita harus menghargai orang lain, maka disayangi Allah. Ya, kalau kita menghargai orang lain, maka kita akan disayang oleh Allah. Semuanya hebat ya, kelompok jujur hebat. Dindi ya, kelompok jujur hebat, kelompok amanah hebat, kelompok santun juga hebat. Jadi semuanya hebat. Kalau begitu anak-anak, ayo kita tepuk hebat. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ya, pintar anak ibu semuanya ya. Jadi di sini anak-anak kesimpulannya ya,
kita itu harus selalu berakhlak terpuji ya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita, di sekolah, di rumah ya, harus memiliki akhlak terpuji ya. Nathan, ayo duduknya yang bagus ya. Kemudian anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan pengalaman kalian, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang berakhlak terpuji? Siapa? Contoh dari yang siapa? Ya, nanti dulu ya. Ya, silakan. Sebentar. Menepati janji, mengerjakan tugas sekolah dengan tanggung jawab. Ya, bagus, tepuk tangan anak-anak. Ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau kita berjanji kepada teman ya harus kita tepati, jangan bohongi ya teman kita ya. Nanti orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyebutkan contoh sikap terpuji ya, Arfa ya. Ya, silakan Nak. Apa? Boleh mencontohkan, tidak boleh mencuri batang orang lain. Nah, ya, tepuk tangan ya. Berarti ya, pintar semua anak ibu ya. Berarti ya, kita tidak boleh mencuri katanya tadi. Tidak boleh mencontek ya. Sudah paham? Nah, alhamdulillah ya. Kalian sudah paham semua materi kita hari ini ya. Jadi pesan ibu, anak-anak sekalian, hai. Halo. Ya. Masih semangat? Masih. Kalau masih coba tepuk anak soleh. Aku. Jadi ibu pesankan Nak ya, lakukanlah selalu berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengar ya. Tinggalkanlah yang dilarang oleh Allah, karena yang dilarang oleh Allah itu adalah sifat yang buruk. Boleh dilakukan, mencuri boleh? Tidak, karena termasuk sifat yang buruk. Sudah paham? Kalau sudah Nak ya, kita akhiri ya pelajaran kita hari ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca doa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ya, Dinti lagi. Semua ikutin Nak ya. Yuk. Marilah kawan-kawan, kita akan membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah doa berakhir sudah ya kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.